Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Mazia. Hari ini kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Dengan orang tua, Bu Guru berharap kalian semua di rumah sehat selalu. Ya, jangan lupa ya, kita selalu berdoa. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan materi berapa, Bu? Materi di tema 4. Hari ini kita akan masuk di tema 4, subtema 4. Tapi sebelum kita melanjutkan materi subtema 4-nya, kita ulang kembali. Kemarin kita di subtema 1, 2, dan 3 kita sudah belajar tentang apa? Betul, tentang hidup bersih di rumah, hidup bersih di sekolah, dan hidup bersih di tempat bermain. Jangan lupa tetap jaga kebersihannya di tempat manapun kita berada. Nah, hari ini kita masuk di subtema 4 tentang apa? Hidup bersih di tempat umum. Di tempat umum seperti apa? Kayak di pasar, supermarket, ataupun di taman, di tempat wisata, dan lain-lain. Yang penting tempat itu banyak dikunjungi oleh orang. Jadi kita harus tetap menerapkan hidup bersih. Nah, tapi kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan menemukan informasi penting dari sebuah teks bacaan ataupun ada gambar. Ya, dari teks itu kita akan menemukan informasi pentingnya yang nanti kita buat sebuah laporan. Yang kedua, nanti kita akan belajar menemukan arti kata sulit dari bacaan itu. Kita temukan apa yang sulit dari bacaan itu, 1-2 kata itu kita akan menemukan kesulitan. Nah, jangan lupa disiapkan kamusnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, sebelum kita mulai belajar, kita tidak lupa untuk selalu berdoa. Kita berdoa dulu ya, Nak. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak sudah siap kita mau belajar? Yuk kita belajar dulu. Nah, kita mulai ya. Coba perhatikan, coba dengarkan bacaan atau teks yang akan Bu Guru sampaikan. Nanti setelah selesai, kita akan menemukan informasi penting apa yang ada dalam teks tersebut. Bu Guru membacanya agak cepat ya. Kalian bisa menirukan ataupun menyimaknya dari buku paket 2D halaman 76. Ya, kita cepat ya. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah di jalan selalu dibersihkan. Selain itu, mereka juga menanam pohon di tepi jalan. Pohon mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pohon itu akan menghasilkan oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Udara pun menjadi bersih. Pepohonan juga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Oleh sebab itu, pohon sangat penting bagi kita. Nah, dari teks tadi kita menemukan informasi penting apa, Nak, yang kamu temukan dari situ? Betul, pentingnya pohon. Pohon itu buat apa? Pohon itu setiap hari pas siang hari, pohon itu selalu menghasilkan oksigen. Oksigen itu apa? Oksigen itu yang kita hirup untuk bernafas. Manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga mereka bernafas. Ya, makhluk hidup yang ciptaan Allah itu selalu bernafas. Maka fungsi dari pohon satu tadi apa? Bisa menghasilkan oksigen. Yang kedua, pohon itu juga untuk apa? Mengurangi polusi udara. Maka kenapa di tepi-tepi jalan raya itu wajib atau penting kita untuk menanam pohon, apalagi pohon yang besar. Pohon yang besar menghasilkan banyak daun hijau. Nah, daun hijau yang mengandung klorofil itu nanti yang akan memasak makanannya di daun itu akan menghasilkan oksigen. Maka ketika di tepi jalan itu kenapa banyak pohon-pohon? Nah, itu fungsinya untuk menghirup atau mengurangi polusi udara biar udaranya tidak terlalu banyak ini asap kendaraan. Betul, dari asap kendaraan itu. Terus yang ketiga, kita menemukan informasi dari teks itu adalah apa?
udara yang bersih itu karena apa? Dari pohonnya, dari pohon itu ketika pohon menyerap polusi-polusi udara, maka udara di sekitarnya akan menjadi bersih. Seperti setiap hari kalau kita siang hari di bawah pohon itu terasa apa? Terasa sejuk, nah terasa asri. Nah, dilihat itu juga lebih bagus kalau di sekitar kita banyak pohon-pohonan. Nah, kalau belum bisa menanam pohon secara besar atau yang banyak, kita bisa menanamnya lewat pot. Oke? Teks yang kedua yang akan Bu Guru sampaikan di sini masih berhubungan dengan hidup bersih atau apa yang terjadi di lingkungan kita, sekitar kita ya. Nah, tadi dari teks yang Bu Guru bacakan yang pertama, kamu menemukan beberapa kata sulit seperti apa tadi? Polusi, trotoar, asri, dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa mencari arti kata itu dari kamus. Nah, yang kedua, coba kita cek lagi. Kita lihat halaman 80. Kalian semuanya memperhatikan, menyimak. Guru akan membacanya agak cepat ya, Nak. Nina membantu ayah menyapu jalan di depan rumah. Daun-daun kering disapu, sampah dikumpulkan, lalu dibuang ke tempatnya. Jalan tampak bersih, rumput dan tanaman tumbuh dengan rapi. Tidak semua jalanan bersih dan sehat. Ada jalan yang tidak terawat, banyak tumpukan sampah di tepi jalan. Baunya pun sangat mengganggu pengguna jalan. Selokan di tepi jalan juga dipenuhi oleh sampah. Jika hujan turun, air dapat meluap ke jalan. Jalanan tidak dapat digunakan dengan nyaman. Nah, setelah membaca teks yang kedua ini, kita lihat perbedaannya. Tadi yang apa? Perbedaan jalan ataupun lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Nah, bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita contoh, yang jelek tidak boleh kita contoh. Contoh yang baik apa? Betul, menjaga kebersihan lingkungan kita. Ketika melihat sampah, ada daun kering atau apapun yang itu sudah tidak berguna, kita bersihkan. Ya, kita berbuat baik itu pasti akan kembali kebaikan itu kepada kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, berbuat jahat atau berbuat jelek, itu nanti juga akan kembali ke kita. Maka apa? Kita ambil sisi baiknya saja. Yang jelek gak usah dicontoh ya, Nak. Ya. Nah, dari pelajaran hari ini di subtema 4 ini yang hidup bersih di tempat umum seperti lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, kita ambil sisi positifnya. Yang baik kita contoh, yang jelek tidak usah kita contoh. Pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan kita itu akan kembali ke kita sendiri. Kalau lingkungan kita bersih, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Seperti apa tadi? Menanam pohon, itu hasilnya kepada kita. Lingkungan kita menjadi bagus, asri, dan banyak oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tapi ketika kita berbuat jorok, tidak menjaga kebersihan, maka lingkungan kita juga akan jorok juga, kotor juga, banyak sampah dan bau yang tidak enak. Tinggal kita mau pilih, kalian mau milih yang baik ataupun yang jelek. Tapi Bu Guru meminta supaya contohlah yang baik saja, yang jelek gak usah dicontoh. Nah, sebelum Bu Guru akhiri pelajaran hari ini, jangan lupa Bu Guru ingatkan, ini minggu terakhir sebelum kalian PAS ya. Jangan lupa selalu belajar. Terus nanti ada tugas-tugas, jika ada tugas Google Form ataupun latihan yang lain segera dikerjakan. Karena apa? Tugas yang menumpuk maka akan memberatkan kita sendiri ya. Setiap hari ada tugas dikerjakan, ada tugas kerjakan, maka apa? Kita tidak akan terbebani oleh tugas-tugasnya. Oke Nak, jangan lupa tetap belajar, tetap sholat, jangan lupa untuk mengikuti nasihat orang tua, nasihat bu guru, pak guru kalian ya. Jangan lupa sholatnya tidak boleh bolong. Kita bertemu di minggu depan, ini minggu terakhir berarti besok hari Kamis adalah hari untuk PH ya, PH tema 4 dari subtema 1 sampai subtema 4. Nanti Bu Guru siapkan soal PH-nya untuk hari Kamis.
Dan Bu Guru akan siapkan ringkasan materi dari tema 3 dan tema 4. Nanti untuk dipelajari kalian di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa. Semoga kita sehat selalu. Oke nak, Bu Guru cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.